شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpah curahkan kepada kita di malam Ahad ini, ya, Sabtu malam Ahad, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan sehat dan waktu luang sehingga kita bisa melaksanakan salah satu di antara program yang sudah kita rencanakan, yaitu program halaqah atau bisi gabungan, gitu ya. Alhamdulillah dari target peserta yang kita harapkan jauh dari harapan, gitu ya. Nah, ini nanti akan menjadi evaluasi kita di akhir nanti, ya. Alhamdulillah azallallahu wa yakum. Malam hari ini insyaallah keberkumpulnya kita di sini untuk saling menguatkan, ya, di antara konsep kebersamaan itu salah satunya adalah ta'awun, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan," gitu ya. Allah memerintahkan kita itu untuk saling tolong menolong dalam hal apapun, ya, yang semua itu menjadi jalan kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini juga apa yang kita lakukan, kegiatan ini adalah ta'awun, ya. Ta'awun untuk kita mudah-mudahan bisa saling menguatkan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman, ya, para hadirin sekalian, ikhwah sekalian yang mungkin hanya mustami', gitu ya, mendengarkan, ya, kemudian di sini nanti ada yang bicara, gitu ya. Itu kan saling ta'awun sebenarnya, saling kuat menguatkan di antara kita, ya. Maka jangan semua kita punya posisi, ya, semua kita punya andil, ya, semua kita punya bagian di dalam dakwah ini, gitu ya. Dan itu harus kita muliakan bagian itu. Ya, kalau misalnya kita tidak bisa nggak bisa bicara di depan forum seperti ini, gitu ya, karena memang mungkin dari sisi keterbatasan berbagai macam hal, gitu ya. Tapi kan kita bisa menjadi pendengar, gitu ya, menjadi pendengar yang baik. Kemudian apa yang diserap dari yang disampaikan oleh orang yang berbicara itu, jika ada unsur-unsur kebaikan di dalamnya, bisa kita ambil, gitu ya. Itu pun bagian dari ta'awun, gitu ya. Dan yang lebih besar dari itu, ta'awun kita ini adalah ta'awun di dalam dakwah menyuruh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Ta'awun di dalam dakwah, ta'awun di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, ta'awun di dalam meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Besar sekali nilainya. Ya, jadi nilai yang besar itu jangan kita kecilkan. Ya, dia punya nilai sangat tinggi sekali. Makanya ketika kita itu menganggap remeh terhadap pertemuan-pertemuan seperti ini, kita anggap begitu-begitu aja, gitu kan. Kan kata kita begitu-begitu aja. Tapi bagaimana kita lihat catatan para malaikat terhadap langkah kaki antum dari rumah? Bukankah kita ketahui bahwa Nabi SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meridhoi orang-orang yang saling bertemu itu karena Allah. Bahkan sayap-sayap malaikat itu menaungi mereka sampai mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allahnya itu sangat banyak. Ya, bisa karena
dia silaturahim dengan saudaranya, bisa karena dia kepedulian dia dengan saudaranya, dan apalagi ini dalam dakwah besar sekali gitu ya. Maka jangan diremehkan pertemuan-pertemuan seperti ini untuk menguatkan, mengokohkan iman-iman kita. Ya, Hanzalah itu pernah datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ya, katanya Hanzalah ini telah kufur kepada Allah. Kenapa? Karena kalau Hanzalah berada di samping Nabi SAW atau bertemu dengan Rasulullah, Hanzalah imannya naik. Tapi kalau nanti Hanzalah tidak bertemu dengan Rasulullah atau tidak membersamai Rasulullah SAW, maka imannya kembali tutup. Kata Abu Bakar, kok kamu sama saya ya? Gitu. Ya, ini menandakan, mengindikasikan bahwasanya apa? Ketika kita berkumpul dengan sebagaimana Nabi SAW mengatakan, arruh junudun mujannadah. Sesungguhnya roh itu dia akan berkumpul dengan roh yang sama. Itu ada ketenangan batin kita, ketenangan jiwa kita. Ya, makanya kalau kita sudah alpa dari berkumpul, dari liqo, dari halakoh, dari ta'awun begini, dan banyak alpa di situ, ya ini alamat bagi kita, gitu ya. Alamat bagi kendorongnya amal-amal kita, apalagi amal dakwah yang mulia. Ya, mari kita semangati diri kita, ya, karena kegiatan-kegiatan ini yang kita selenggarakan itu ada setiap pekan, ada yang bulanan, ya. Ini mari kita support bersama, ya. Mudah-mudahan Allah mengokohkan kita di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita mati dalam husnul khatimah, gitu ya. Nah, wabillah azinallahu yakum, ada sebuah materi yang bagus ya tentang dakwah yang ini sebenarnya dari tetangga sebelah tapi materinya bagus ya. Judulnya adalah ad-da'watul harakatus syamilah. Ad-da'watul harakiyatus syamilah. Ya, dakwah harakiyah yang sempurna atau yang syamil, yang mencukupi gitu ya, yang mumpuni gitu ya. Di sini dikatakan dalam mukadimahnya bahwa umat Islam dan para dai telah menyadari bahwa realita dakwah, bahwa dakwah itu merupakan sebuah kepentingan bagi kita. Ya, itu sudah disadari oleh orang Islam yang dia melek keislaman dan para dai. Ya, namun upaya-upaya perbaikan islah itu masih menemukan sebuah titik kebuntuan. Karena kenapa? Karena beberapa di antara orang-orang yang hiras dalam berdakwah itu, mereka belum menerapkan tahapan-tahapan ini dalam melaksanakan amal dakwahnya. Maka tulisan ini mudah-mudahan memberikan gambaran kepada kita bagaimana al-harakiyatus samilah, ad-da'watul harakiyatus samilah itu bisa kita hadirkan, ya. Yang pertama, dalam tulisannya dia mengatakan bahwasanya dakwah yang pergerakan yang harakatul inqad, yang dia akan menemukan sebuah titik keberhasilan. Itu yang pertama adalah harus ar-rabbaniyah. Ya. Dakwah ar-rabbaniyah, dakwah yang bertujuan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kemudian dulu pernah disampaikan oleh para guru-guru kita, dai itu ada 3 kelompok. Ya, apa itu? Ada dai merpati, ada dai pedati, ada dai sejati. Kalau dai merpati itu dai kalau ada sesuatu di situ dia pada ngumpul tuh. Ya kan? Kalau ada sesuatu di situ, kan merpati itu kalau misalnya kita tebar jagung yang dari atas turun semua. Makanya namanya dai merpati. Ya, kalau ada sesuatu, ada keuntungan, ada cuan, ada sesuatu yang menguntungkan bagi dia datang. Kemudian yang kedua adalah dai pedati. Dai pedati itu adalah dai yang kalau bergerak itu harus dipecut mulu. Harus dimotivasi, sekian motivasinya bisa berhari-hari, bergeraknya cuma 2 jam, besok putur lagi. Gitu ya. Dimotivasi setiap hari di kanal-kanal medsos kita itu. Wah, udah sekian banyak para asatidz kita memberikan motivasi dakwah, gitu ya. Ya, harus begitu terus. Ya, itu namanya dai pedati yang gerakannya itu harus dipecut dulu, kan gitu ya. Orang kalau pedati itu depannya apa?
Kuda apa sapi? Ya, kuda ya. Kalau pedati ya, itu dia mesti dipecut dulu baru jalan. Kalau nggak dipecut nggak jalan. Kemudian yang ketiga ini adalah dai sejati. Dai yang ketika dia paham sekali bahwasanya dan amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia laksanakan itu. Ya, dia laksanakan itu dia dengan penuh semangat, intima, setia kepada dakwah. Gitu ya. Sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereka orang yang telah membuktikan kesetiaan mereka kepada dakwah, kesetiaan mereka kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Makanya apa? Makanya para sahabat itu sampai nama mereka itu tertulis di dalam Al-Quran. Kelompok mereka Al-Muhajirin wal Ansar radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka. Gitu ya, sampai diabadikan. Itu Ar-Rabbaniyah, ya. Bagaimana Al-Quran berbicara dalam Quran surat Al-An'am 90, ya. Di situ dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran ini. Al-Quran ini tidak lain adalah hudan, peringatan bagi seluruh umat manusia. Jadi jangan sampai dai itu nggak ikhlas, ya. Anak nggak enak nih datang diundang sama Pak Riswanto gitu. Dakwah kata Pak Riswanto kecil sekali nilainya. Anak nggak enak nih karena udah ada Ustaz Budi Ja'far datang, masa anak nggak datang sih yang di Depok gitu ya. Itu kerdil sekali kalau tujuan kita kemudian ada di dalam dakwah, berdiri memijakkan kaki kita di dakwah itu cuma karena makhluk, gitu ya. Iya kan ya? Kata Fudail bin Iyad, yang namanya ikhlas itu adalah ketika kita terbebas dari tujuan kepada makhluk, meninggalkan ibadah karena manusia itu riya, beribadah karena manusia karena makhluk itu syirik, dan ikhlas itu adalah ketika kalian terbebas dari dua perkara tadi, kata Fudail bin Iyad. Jadi untuk apa? Abu Aliyah mah nggak ada apa-apanya, iya nggak? Ustadz Budi Ja'far itu cuman ketua DPU, jabatan dunianya, gitu ya. Kalau itu kita landaskan cuman ketidakenakan, ya, mohon maaf, lebih baik antum tidur di rumah, karena amal-amal kita hanya akan menjadi habaan mansura. Ya, itu yang pertama. Ar-Rabbaniyah, dakwah, memijakkan kaki di dakwah itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sesuatu, bukan karena ketidakenakan. Abu Aliyah itu kalau setiap pekan diundang terus saya nggak enak kalau nggak datang gitu kan. Buat apaan? Lebih baik antum tidur di rumah kalau kayak begitu, ya kan? Nggak dosa, gitu ya. Yang pertama. Yang kedua adalah dakwah yang menjadi harakatus syamilah. Ya, dakwah yang sempurna itu harus menghadirkan al-manhajiyah. Makanya enggak juga misalnya kita dakwah yang asal aja, enggak. Harus kepada manhaj. Manhaj yang utama adalah Al-Qur'an wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita di Hasmi itu kan yang diusung apa? Diusung adalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu ya. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan ketika nanti antum berseliweran di medsos, kemudian antum menemukan ada manhaj salaf seperti itu ya. Ya, maksudnya manhajnya pas salaf gitu. Bagaimana sih? Ya. Itu bukan kalimat syar'i. Yang syar'i adalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang kalimat syar'i. Ya, manhaj salaf itu ulama-ulama mutaakhirin yang menelurkan. Gitu ya. Tetapi kalau kita merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah dan bagaimana pemahaman Ibnu Abbas terhadap sebuah ayat, yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh fa inna swadat wujuhum akafartum ba'da imanikum, itu Ibnu Abbas mengatakan ketika memutih wajah-wajah Ahlus Sunnah dan menghitam wajah-wajah Ahlul Bid'ah. Enggak ada itu salaf, gitu ya. Ada Salafuddin kalau mau tuh, salaf asli. Ya. Jadi jangan terjebak, gitu ya. Yang asli, yang apa namanya, yang menjadi kalimat syar'i adalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpedoman kepada Al-Qur'an wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya.
Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'an. Subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Subhanallah, dan maha suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Gitu ya. Jelas itu. Gitu ya. Manhaj. Ya, makanya kalaupun kita ngajarin fikih, kita ngajarin Quran, itu arahkan kepada manhaj yang lurus. Gitu ya. Kenalkan mereka kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wah, Sab, nanti ada benturan di masyarakat. Namanya dakwah, kalau nggak ada benturan bukan dakwah, namanya tidur aja di rumah. Ngapain dakwah kalau nggak mau benturan? Gitu ya. Nabi SAW itu dibilang majnun, gila. Orang masuk ke gerbang pintu Mekah mau berhaji. Kamu sini, mau haji ya? Iya. Nanti kalau ketemu yang namanya Muhammad, dia ngomong macam-macam, udah tekep kuping aja. Itu orang gila. Gitu ya. Ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah harus disampaikan. Gitu ya. Nah, menyampaikan secara bijaksana, bukan serampangan, dan juga menuding muka orang. Gitu ya. Ya. Disampaikan dengan bijak, ilmiah, ya. Insyaallah bisa diterima. Benturan biasa. Orang nggak sepakat tuh biasa. Kan dari dulu kalau otak kita sama semua gimana tuh? Ya nggak ada warna bagi dunia ini. Kalau otak kita sama semua. Gitu ya. Ya, ad'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Makanya juga dengan hikmah, dengan ilmu, dengan basirah. Makanya kita tadi Ahyandra, ana tambahkan ya, tadi maksudnya ana muhadharah tuh muhadharah yang malam Sabtu. Jadi teman-teman ini terbuka, kita membuka seluas-luasnya teman-teman untuk belajar menjadi bisa bicara di depan umum. Jadi itu bukan eksklusif itu. Ya, kegiatan yang malam Sabtu itu yang muhadharah itu bukan eksklusif itu. Itu terbuka untuk umum. Jadi al-manhajiyah, ya. Manhaj kita sampaikan, ya. Dan memang karakter dakwah Rasulullah SAW itu manhajiyah. Karena Nabi SAW kita itu berbenturan langsung dengan sebuah amalan kesyirikan besar, ya. Jadi Nabi dakwah di tengah-tengah masyarakat yang rusak pada waktu itu. Dan kalau kita mau lihat sejarah di masa itu, bagaimana Pak keadaan Nusantara? Lihat aja manusia sejarahnya, nggak jauh beda. Yang disembah berhala, gitu. Kemudian yang ketiga manhaj dakwah yang dakwah harakatus samiyah itu harus menghadirkan al-marhaliyah atau apa? Tahapan. Jadi orang nggak bisa tuh main dicekokin sesuatu yang tiba-tiba besar, gitu ya. Makanya teman-teman kadang-kadang gini, kadang-kadang kita tuh cuma pengennya doang, bener nggak? Kita kenapa sih nggak bahas kitab Umdatul Ahkam? Kenapa sih kita nggak bahas kitabnya Imam Ibnu Taimiyah tuh? Atau kita nggak bahas kitabnya Imam Bukhari, ya kan? Kita pengennya doang. Dikasih buku tipis aja begini aja udah malas baca. Gimana tuh? Ya enggak? Kalau kita tidak mau melewati tahapan, kita mau menaiki anak tangga aja itu harus melewati tahapan. Anak tangga 1, 2, 3, 4. Atau kalau misalnya pengen loncat langsung anak tangga 5, kalau yang cakep bisa. Cuman kalau yang enggak lincah, jatuh tuh kepleset. Gitu ya. Makanya perlunya al-marhaliyah, ada tahapan, gitu ya. Kita akan sampai pada satu titik manzilatul ilmi, di satu titik tertentu nanti, ya, manzilah ilmi. Jadi tahap sebuah tempat keilmuan nanti, gitu ya. Dan kita akan berbeda-beda dalam hal itu, ya. Ada sebagian orang itu belajar bahasa Arabnya cepet banget, ngapal mufradatnya cepet banget. Sampingnya mulai belajarnya sama. Tapi dia ditanya mufradah baru hafal 5, itu juga lupa-lupa mulu. Sebelahnya udah 20 hafal. Karena beda-beda seorang gitu. Ya, tapi marhalah itu harus kita lewati. Gak bisa orang kemudian langsung naik ke satu tempat tertentu, gitu ya. Bener gak? Kalau Anda bilang kita tuh cuma pengennya doang.
Ya nggak, kok masih ininya aja yang dibahas sih, bahas yang lain kek, bahas yang lain. Coba ini anak tanya yang kemarin dibahas apa? Nggak ngerti juga. Ya, jadi kita harus melewati sebuah yang namanya al-marhaliyah, ya, tahapan, gitu ya. Ini adalah prinsip pemahaman dasar yang harus dipahami, ya, dari mulai ringan, kemudian sedang sampai sulit, gitu ya. Nah, yang pertama adalah dalam masalah marhaliyah itu, yang pertama yang kita pelajari adalah ini secara idealnya itu adalah masalah akidah, ya. Sehingga nanti pada saat kita belajar dalam disiplin ilmu Islam apapun, ketika sudah kokoh di dalam masalah akidah, kita dapat menakar, kita dapat memilah, gitu ya. Kalau akidahnya udah kokoh, gitu ya. Saya tanya, ada yang tahu apa namanya kitab madhab 4 kitab 4 madhab, ada yang tahu? Di situ kan ada pendapatnya Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, gitu ya. Kalau kita nggak kokoh di dalam akidah, ya kan, antum pasti bingung. Dikasih tuh bukunya gitu, kok ini ada, ini beda-beda semua, gimana ya, gitu ya. Makanya ada kaidahnya nanti dalam belajar itu, gitu ya. Makanya butuhnya tahapan itu, ya, butuhnya tahapan, ya. Makanya jangan pernah kita itu bosan dalam tahapan, gitu ya. Karena orang mau mencampaikan di satu titik tertentu butuh tahapan, ya. Kemudian yang keempat adalah sisi prioritas atau al-aulawiyah, ya. Dakwah kalau menghasilkan pergerakan yang harakatul inqad, pergerakan yang mumpuni dan berdaya guna, maka kita harus melihat sesuatu yang aula, sesuatu yang lebih utama, mana yang harus dikerjakan, gitu ya. Ya, misalnya para ulama mengatakan kalau ada syirik, ada bid'ah, mana yang dulu yang harus kita dakwahin? Mana dulu nih yang harus didakwahin? Syirik dulu, karena ini mudaratnya lebih besar. Kalau ada bid'ah, ada maksiat, mana dulu? Gitu ya. Nah, ini kan tahapan, ya, aulat, ya, sesuatu yang lebih utama yang harus kita kerjain, ya bid'ah dulu, karena bid'ah itu nilainya lebih tinggi, kerusakan yang dibuat daripada kemaksiatan, gitu ya. Ini dalam timbangan idealisme. Cuma nanti masalah lapangan nanti ada fiqhul waqi, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah al-waqi'iyah atau apa? Kekinian. Kita harus juga melihat fiqhul waqi hari ini, gitu ya. Jangan kemudian pangkokoh-kokoh nak, gitu ya. Kalau kata orang Sunda, pokoknya anu itu dapatnya dulu begini. Wah, nggak bisa, gitu ya. Ya, pangkekeh nak, gitu. Sementara ketika kita memandang realita, itu ada sesuatu yang kadang berbenturan dengan idealisme, gitu ya. Nggak usah jauh-jauh deh. Sekarang ini bukan kampanye, ya kan? Kita cuma ngomongin masalah yang terjadi hari ini. Saya sekarang ada pemilihan kepala negara, ya kan? Itu kan terjadi banyak sekali asumsi. Itu kan ada, wah enggak, ini kan tidak sesuai dengan konsep Islam dan segala macam. Ya, tetapi kalau kita bicara tentang satu pendapat ulama, maka ada lain pendapat ulama lain, gitu ya. Makanya ketika masalah beginian yang masalah bentuknya ijtihadiyah, gitu ya, kita tidak boleh kaku, harus melihat yang namanya fiqhul waqi, pandangan realitas yang di depan kita, gitu ya. Teman-teman tahu kenapa apa yang harus dijadikan di dalam al-ahkam al-sultaniyah al-mawardi itu mengatakan tujuan kepemimpinan at-tamkin itu dua hal. Yang pertama adalah hirasatuddin, yang kedua adalah siyasatu dunya. Ya, di dalam al-mawardi dalam ahkam al-sultaniyah itu mengatakan bahwa at-tamkin kepemimpinan itu tujuannya adalah menghasilkan dua hal. Yang pertama adalah hirasatuddin, yang kedua adalah siyasatu dunya. Hirasatuddin menjaga agama, memuliakan agama, meninggikan agama sebagai kalimat tertinggi, li'ila'i kalimatillah. Kemudian yang kedua adalah apa? Siyasatu dunya, bersiasat, berpolitik, gitu ya. Makanya Nabi SAW itu bagaimana nih? Yang penting para sahabat umat Islam waktu itu bisa berangkat
bisa berhaji ke Mekah, meskipun setahun boleh, setahun enggak gitu ya, dalam perjanjian Hudaybiyah kan. Dan itu harus menghilangkan apa? Kehormatan kenabian Rasulullah SAW. Maksudnya gelar kenabian Nabi itu harus dihilangkan. Kata orang Quraisy yang membuat perjanjian itu, kalau kami meyakini engkau Nabi, ngapain kita perang-perangan? Coret. Jadi enggak, bahasanya bukan Muhammad Rasulullah, tapi Muhammad ibnu Abdillah. Gitu ya. Nah, ini masyhur di kalangan kita. Ya. Jadi itu menghasilkan itu. Makanya pada saat kita melihat situasi hari ini, itu kita harus punya pandangan realitas fikul waqi, gitu ya. Ada sebuah tesis ilmiah di negeri jihad, ya, di negeri jihad di Gaza, Palestina. Itu kan punya, sebelum dibombardir kemarin itu kan udah ada universitas apa namanya, Universitas Gaza ya. Ada apa namanya, ada jamiah di Gaza. Itu di sana tuh ada sebuah tesis ilmiah. Itu di negeri jihad, dibikinnya di negeri jihad. Orang yang tahu sekali dekat dengan jihad, ngomong demokrasi gimana tuh pandangan mereka tentang demokrasi, gitu ya. Di saat darurat hari ini, maka demokrasi menjadi salah satu pijakan kaki, katanya. Ini bukan ecek-ecek ini tesis ilmiah, gitu ya. Di saat kondisi kayak begini nih, mana ada sekarang? Ada enggak Amirul Mukminin hari ini? Ada Amirul Mukminin enggak hari ini? Apa MBS Amirul Mukminin? Atau Raja Salman Amirul Mukminin? Ya. Di saat hari ini demokrasi itu bisa menjadi pijakan, bisa menjadi apa? Tolakan untuk apa? Menuju kepada sistem yang lebih ideal, gitu ya. Itu dibahas di negeri jihad, gitu ya. Jadi kalau si teman-teman yang masih begitu, yuk kita ngaji lagi, gitu ya. Ya, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, al-mutawazinah, itu punya keseimbangan kita. Ya, dakwah Islam harus ditegakkan. Ada dakwah yang memperlihatkan seluruh aspek kehidupan manusia secara seimbang, lahir dan batin. Makanya juga ketika Nabi SAW itu dilaporin bahwa ada sahabatnya yang setiap malam sholat malam, puasanya siang harinya puasa, istrinya nggak disentuh gitu ya. Dilaporin sama istrinya, ya Rasulullah, sahabatmu itu sudah begitu banget gitu ya kan. Ditegur kan sama Nabi, ya kan. Apa kata Nabi? Wahai fulan, sesungguhnya aku juga puasa, aku juga berbuka, aku juga sholat, tapi aku juga tidur, dan aku juga bergaul dengan wanita. Ya, jadi ada keseimbangan. Ya, tapi jangan dikit-dikit afwan, meskipun ada keseimbangan ya. Ya kan ada keseimbangan, istri anak juga butuh gitu. Tapi dikit-dikit afwan lah, juangnya di mana? Gitu ya. Kadang kan gini, perjuangan itu memang membutuhkan pengorbanan. Gitu ya. Nggak bisa antum mau ada di lahan perjuangan terus itu nggak mau berkorban. Ya, itu mimpi di siang bolong. Kalau seseorang yang sedang berjuang nggak mau berkorban, ya mohon maaf nih ya. Ada seorang, aduh, kayaknya lagi gini banget deh, gini kayaknya sempit banget begini. Justru amal di saat sempit nilainya lebih tinggi. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, infiru khifafan wa thiqalan. Berangkatlah kamu dalam keadaan sempit dan dalam keadaan lapang, gitu. Dan di dalam keadaan sempit pada saat kita tetap kokoh di dalam perjuangan, maka apa? Allah Subhanahu Wa Taala mengganjar dengan pahala yang berkali-kali lipat. Sedekah saat antum punya duit 100.000, mau disedekahin 50.000 berarti bukan main. Tapi kalau antum punya duit 1 miliar, disedekahin 1 juta itu nggak ada apa-apanya, cek-cek. Gitu ya. Ini harus dipahami. Ya, keseimbangan bukan berarti banyak kita lari dari perjuangan. Gitu ya. Keseimbangan itu adalah kejujuran. Makanya orang kalau memahami ini, dia seimbang dan dia jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nggak bohongin Allah dan dia nggak bohongin dirinya sendiri. Padahal dia mampu lakukan, tapi dia tidak mau menyeimbangkan diri dia. Ya, ini masalah nih. Ya, kalau orang mampu dia melakukan, tapi dia tak mampu, tak mau dia lakukan, berarti dia sedang membohongi dirinya dan dia sedang membohongi Allah Subhanahu Wa Taala.
Gitu ya. Kemudian yang terakhir, ya. Oh, udah habis, ya. Tadi jadi sampai poin yang berapa? Poin ke-6 ya. Poin ke-6. Jadi ini yang ditulis oleh di dalam kitabnya sebelah sebenarnya, Rasmul Bayan namanya ya, kitabnya sebelah ya. Ini asas tarbiyah mereka gitu ya. Dan ini bagus kita kembangkan gitu ya. Dan juga ada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kokoh di dalam dakwah ini, dan juga menjadikan kita, kalaupun kita menua di dalam dakwah, kalaupun kita harus mati di dalam dakwah, kalaupun kita harus miskin, kita miskin di dakwah, dan kalaupun kita harus kaya, kita kaya di dakwah. Gitu ya. Jadi dakwah itu sudah menjadi penggalan hati kita, sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga ada kesetiaan kepada dakwah, ada kesetiaan terhadap perjuangan. Kalau sudah hilang kesetiaan kita kepada dakwah, maka kita akan sangat liar sekali. Ya, kita akan mudah meninggalkan perjuangan ini, kita akan sangat mudah sekali lari dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sejatinya kita tidak akan mungkin lari dari Allah. Gitu ya. Kita nggak akan mungkin lari dari Allah. Antum bilang bagaimanapun, apa antum bisa lepas dari ancaman Allah Subhanahu wa taala? Ya. Quran surat At-Taubah ayat 24 bicara gimana tuh di akhir ayat? Ada yang hafal nggak? Quran At-Taubah ayat 24, ya. Ayo, ada yang hafal nggak? Ayatnya itu Qul in kuntum Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ajwajukum. Wah, berapa banyak tuh ya? Ya kan? Apa akhirnya? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Maka orang-orang yang tadi menjadikan seluruh dunia mereka itu untuk meninggalkan Allah dan Rasulnya, kata Allah lah, tunggu ketetapan Allah sampai Allah jadikan kalian itu seperti ini. Ini Allah ngancem sama orang nih, ya kan? Lo yang biar kata di bahasa aneh ya, lo ibu yang ngasih rezeki, lo yang memberikan kehidupan, padahal dulu lo cuma modal dengkul. Sekarang mau lari dari Allah Subhanahu wa taala, lebih mementingkan dunianya. Kata Allah, tunggu sampai Allah tetapkan. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah tentukan ketetapannya. Orang-orang yang lari dari Allah, dari Rasul, dan lari dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari itu, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita kokoh di dalam dakwah ini. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.